Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masud Atorik Akbar, NPM 1907051017. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan kelompok atau disebut dengan GDSS. Apa itu sistem pendukung keputusan kelompok? Yaitu sistem yang digunakan oleh sekelompok orang yang ingin memecahkan masalah dengan teknologi, komunikasi, komputasi, dan pendukung keputusan. Selanjutnya, jenis-jenis setting sistem pendukung keputusan kelompok. Yang pertama, decision room. Decision room untuk sebuah kelompok kecil dalam pertemuan tatap muka. Yang kedua, local area decision network untuk sebuah kelompok kecil yang anggotanya tersebar. Ketiga, computer mediation conference untuk sebuah kelompok besar yang tersebar secara geografis. Kemudian, komponen sistem pendukung keputusan kelompok. Pertama, perangkat keras. Perangkat keras meliputi alat elektronik seperti komputer, peralatan yang digunakan untuk jaringan, papan display elektronik, dan peralatan audio visual. Perangkat keras juga meliputi fasilitas konferensi, termasuk pengaturan fisik seperti ruangan, meja, dan kursi yang ditata sedemikian rupa sehingga mereka dapat mendukung keputusan kelompok dan kerja tim. Yang kedua adalah perangkat lunak. Perangkat lunak mencakup berbagai macam alat dan teknik seperti kuesioner elektronik, alat brainstorming elektronik, organizer gagasan, alat untuk menetap prioritas, dan alat formulasi kebijakan. Ketiga, manusia. Dalam pelaksanaan rapat menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok dibutuhkan seorang fasilitator terlatih yang membantu proses persidangan dan staf ahli untuk mendukung perangkat keras dan perangkat lunak. Yang selanjutnya adalah sistem pendukung keputusan kelompok. Apa saja sistem pendukung keputusan kelompok? Yang pertama adalah anonimitas, yaitu kemampuan untuk bertukar gagasan atau profesi secara anonim di lingkungan sistem pendukung keputusan kelompok yang mendorong peningkatan partisipasi oleh anggota kelompok dan akibatnya lebih banyak informasi yang dibagikan. Kemudian, komunikasi paralel. Dalam pertemuan lisan, orang harus mendengarkan orang lain berbicara dan tidak dapat berhenti sejenak untuk berpikir. Sistem pendukung keputusan kelompok memungkinkan setiap orang untuk berbicara secara paralel, mengetik dan bertukar komentar tertulis secara bersamaan melalui jaringan komputer. Selanjutnya adalah automate record keeping, yaitu sistem pendukung keputusan kelompok secara otomatis mencatat komentar, suara, dan informasi lainnya yang dibagikan oleh sebuah kelompok ke file disk lebih terstruktur. Sistem pendukung keputusan kelompok dapat menyediakan struktur pembahasan yang lebih baik daripada pertemuan lisan. Hal tersebut membuat peserta fokus dan pada pertemuan sehingga lebih sulit untuk menyimpang dari siklus pemecahan masalah dan membuat keputusan yang tidak lengkap dan prematur. Selanjutnya adalah lebih terstruktur. Sistem pendukung keputusan kelompok dapat menyediakan struktur pembahasan yang lebih baik daripada pertemuan lisan. Hal tersebut membuat peserta fokus pada pertemuan sehingga lebih sulit untuk menyimpang dari siklus pemecahan masalah dan membuat keputusan yang tidak lengkap atau prematur. Yang terakhir adalah karena anonimitas. Komunikasi paralel dan pencatatan otomatis menyebabkan keuntungan atau manfaat baru. Kemudian, kelemahan sistem pendukung keputusan kelompok. 1. Komunikasi lambat. Kebanyakan orang mengetik lebih lambat daripada saat berbicara, dan dalam beberapa kasus, peserta kelompok mungkin tidak dapat mengetik sama sekali. Kedua, penolakan terhadap perubahan. Kelemahan lainnya adalah sifat manusia yang menolak terhadap perubahan. Ketiga, kurangnya kekayaan media. Karena pertemuan yang menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok sangat bergantung pada informasi tertulis, bentuk komunikasi lainnya diminimalkan. 4. Kemungkinan meningkatkan konflik. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok adalah bahwa ada kemungkinan terjadi konflik dan permusuhan karena anonimitas dan pertemuan tersebut. 5. Kemungkinan hilangnya beberapa peserta kunci. Beberapa orang yang biasanya mendominasi pertemuan verbal mungkin cenderung menghindari rapat elektronika karena mereka tidak dapat menggunakan keterampilan verbal mereka yang kuat. 6. Penyalahgunaan teknologi. Misalnya, kasus yang terjadi di Lente Corporation, salah satu orang dalam pertemuan yang memanfaatkan teknologi di Lente Corporation mengajukan banyak komentar selama diskusi elektronik, mensimulasikan beberapa peserta.
7. Biaya fasilitas sistem pendukung keputusan kelompok juga bisa melibatkan biaya operasional yang cukup besar dan mungkin tidak efisien, kecuali jika diterima dan digunakan secara teratur dan benar. Ya, mungkin hanya itu pembahasan dari sistem pendukung keputusan kelompok GDSS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.